Baik, perkenalkan, nama saya Naida Mikael Fabiano Purba dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal ulangan harian. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Jawab pertama, menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Gujarat. Pada waktu itu, para pedagang Gujarat datang dari Selat Malaka, kemudian membangun hubungan dagang dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Salah satu bukti pendukung teori Gujarat adalah ditemukan makam Malik as-Saleh 1290 yang dikatakan mirip dengan batu nisan di Gujarat. Adapun tokoh yang mengungkapkan teori Gujarat yaitu seorang berasal dari Belanda bernama Seunog Hultgrens berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui orang India, bukan Arab. Ia juga menyatakan ada beberapa persamaan unsur-unsur Islam antara Nusantara dan India. Kedua, yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa Islam di Indonesia masuk atau berasal dari Iran. Dua tokoh yang mencetus teori Persia adalah Hussein Rajaniningrat dan Umar Amir Hussein Rajaniningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam yang berada di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Teori ketiga atau teori yang terakhir yaitu teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengumumkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Soal kedua yaitu tuliskan 3 alasan mengapa Islam mudah diterima. Jawab, agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Itu yang pertama. Kedua, penyebaran Islam yang dilakukan secara damai tanpa adanya paksaan. Ketiga, syarat dalam Islam tidak memaksa dan pelaksanaan ibadahnya mudah serta sederhana. Ibadah wajib dalam Islam seperti sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan titik nol peradaban Islam di Nusantara dan sebutkan daerahnya. Jawab, yang dimaksud dengan titik nol peradaban Nusantara adalah agama Islam pertama kali menginjakkan kakinya di lokasi tersebut. Nol peradaban Islam di Nusantara tersebut dan menyebutkan bahwa mereka pertama kalinya berada di lokasi tersebut. Lokasinya yaitu di Barus, Tapanuli Tengah, dan Tugu yang sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Maret 2017. Soal nomor 4, tuliskan 5 kesultanan Islam yang ada di Sumatera Utara. Jawab, pertama Kesultanan Asahan, kedua Kesultanan Delhi, ketiga Kesultanan Barus, keempat Kesultanan Langkat, dan kelima yaitu Kesultanan Bilah. Yang kelima yaitu tuliskan 3 bukti awal masuknya Islam ke Nusantara. Jawab, bukti perkembangan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berita Cina zaman dinasti Tang. Catatan perjalanan Marco Polo, nisan makam Raja Samudra Pasai, komplek pemakaman Muslim di Troloyo, makam Walingsongo, hingga masjid atau bangunan peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan ada juga bukti lainnya seperti makam Fatimah bin Maimun dan makam Sultan Malik al-Saleh serta cerita Marco Polo. Keenam yaitu jelaskan proses Islamisasi melalui jalur pendidikan. 6. Jelaskan proses Islamisasi melalui jalur pendidikan. Jawab, supaya ajaran Islam di Nusantara dapat berkembang, para ulama melakukan berbagai strategi dakwah. Salah satu strategi dakwah penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan beragam cara, salah satunya pendidikan. Proses Islamisasi melalui jalur pendidikan biasanya dilakukan dengan mendirikan berbagai pondok pesantren seperti yang dilakukan oleh Sunan Ampel. 7. Jelaskan proses Islamisasi melalui jalur perkawinan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim, alhasil komunitas Islam semakin luas. 8. Jelaskan proses Islamisasi melalui jalur perdagangan. Jawab, mengutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara karya Tejas Sasmita, pembawa agama Islam di masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan
terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad 7 sampai 16 Masehi. 9. Jelaskan proses islamisasi melalui jalur kesenian. Jawab, kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut menjadi sarana untuk menyebarkan agama. Sunan Bonang merupakan sosok di balik tumben Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang. Beliau menggunakan lakon dan memasukkan cerita tasvir-tasvir khas Islam dalam cerita. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan Saktinan, layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk Dadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. 10. Jelaskan proses islamisasi melalui jalur politik. Jawab, penyebaran Islam di Nusantara dapat dilihat dari pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah. Di kawasan Maluku seperti Ternate dan Tidore, serta Sulawesi seperti Bone dan Gorontalo, terjadi perubahan corak kerajaan dari Hindu menjadi Islam. Konversi sang raja menjadi Muslim pun turut diikuti oleh rakyat kerajaan. Dengan demikian, politik keagamaan penguasa berperan besar dalam penyiaran Islam. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.